Gotama telah hadir di dunia ini pada 2600 tahun yang lalu. Kisah beliau yang sangat heroik dan inspiratif telah membawa kita untuk selalu yakin dan semangat dalam mempraktikkan ajaran Dhamma yang beliau sampaikan. Dari beberapa kisah tersebut, terdapat kejadian-kejadian suci nan ajaib yang telah terjadi. Apa sajakah kisah-kisah itu? Ayo kita simak 5 keajaiban agung Sang Buddha. Keajaiban pertama, kelahiran. Ketika Bodhisatta Siddhartha lahir di Taman Lumbini, sang ibunda, Ratu Mahamaya, melahirkan putranya dalam keadaan berdiri. Bodhisatta terlihat bersih dan tanpa noda. 4 dewa menyambut, lalu turun air panas dan air dingin yang memandikan Bodhisatta dan ibunya. Bayi suci itu lalu berdiri kokoh dan berjalan 7 langkah ke utara. Di setiap langkahnya tumbuh bunga teratai. Di langkah terakhir, Bodhisatta menghadap ke seluruh alam semesta dan berkata, "Akulah yang tertinggi di dunia ini. Akulah yang terbaik di dunia ini. Akulah yang terunggul di dunia ini. Inilah kelahiran terakhir. Tak ada lagi kelahiran ulang." Wow, jadi guru agung kita sudah dapat berdiri, berjalan, dan berbicara ketika beliau saat lahir. Sungguh keajaiban yang langka sekali ya. Keajaiban kedua, pencerahan. Setelah menyantap persembahan nasi susu dari Sujata, tepat di tepi sungai Neranjara, Petapa Gotama meletakkan mangkuk nasi tersebut dan membiarkannya mengalir. Ia berkata bahwa apabila mangkuk tersebut melawan arus sungai, maka beliau akan menjadi Buddha hari ini. Alhasil, mangkuk itu pun bergerak melawan arus, lalu masuk ke pusaran air dan menyatu bersama dengan mangkuk Buddha terdahulu. Wah, bisa melawan arus seperti itu ya, keren sekali. Setelah itu, ia bertekad kuat dan bermeditasi di bawah pohon Bodhi, menghadapi Mara yang keji dan beringas dengan kekuatan parami yang telah bakal Buddha lakukan selama ini, hingga pada akhirnya Buddha pun mencapai pencerahan yang sempurna dengan usahanya sendiri tepat di malam itu. Keajaiban ketiga, bakti keluarga. Setelah meninggalkan istana selama 7 tahun lamanya, Sang Buddha kembali mengunjungi Kapilawatu bersama 2000 siswa beliau. Namun, beberapa sanak saudara beliau bersikap tinggi hati dan berpikir bahwa mereka tak sepantasnya menghormati Buddha, karena secara silsilah, Buddha lebih muda dibandingkan mereka. Untuk meluruskan pandangan keliru ini, Buddha membuat mereka mengerti, yaitu dengan menunjukkan keajaiban ganda dengan api berkobar dari bagian atas tubuhnya dan air memancar di bagian bawah tubuhnya. Lalu, secara bergantian, mukjizat ini tak dapat dilakukan oleh semua makhluk kecuali seorang sama Sang Buddha. Raja Suddhodana, ayah beliau, merasa terpukau, kemudian seketika bersujud menghormat kepadanya. Kaum Sakya pun bersama-sama memberi hormat. Setelah duduk dan membabarkan Dhamma, awan besar muncul dan turun hujan deras yang berwarna merah dengan suara yang sangat keras. Mereka yang menginginkan tubuhnya basah akan menjadi basah. Sedangkan mereka yang tidak menginginkannya, tidak ada setetes air yang jatuh ke tubuhnya. Cerita ini sangat epik sekali ya. Keajaiban keempat, menuju dan meninggalkan surga. Para makhluk pun berkumpul di dekat pohon Kandaba. Lalu, Buddha terbang ke angkasa dan menciptakan jalan setapak yang menghubungkan 10.000 alam. Jalan itu terbuat dari emas dan permata dengan berhiaskan delima dan mutiara. Buddha memancarkan keajaiban ganda yang telah beliau tunjukkan seperti saat berada di Kapilawatu. Buddha pun menyibak segenap alam semesta, sehingga setiap alam dapat terlihat oleh semua makhluk. Beliau juga memancarkan 6 warna di sekujur tubuhnya
dan menciptakan banyak tiruannya. Dalam 2 langkah, Buddha tiba di surga Tawatingsa, lalu mengajarkan Dhamma kepada para dewa, khususnya kepada ibunya. Setiap pagi, Buddha menciptakan sosok tiruannya untuk menggantikan mengajarkan Dhamma di surga. Lalu, Buddha sendiri turun ke bumi dan mengajarkan apa yang beliau ajarkan di surga kepada Yang Arya Sariputta. Setelah menyelesaikan masa-wasa di surga Tawatingsa, banyak dewa dan Brahma yang mencapai kesucian. Sebelum meninggalkan surga, Buddha menunjukkan kembali keajaiban ganda dan pancaran 6 warna. Kemudian, Dewa Saka menciptakan tangga emas di kanan untuk para dewa, tangga perak di kiri untuk para Brahma, dan tangga delima di tengah khusus untuk Sang Buddha. Dengan tangga delima itu, Buddha kembali ke bumi dengan alunan musik dan kibasan kipas dari para dewa. Keajaiban kelima, Parinibbana. Beliau pergi menuju Kusinara sebagai tempat beliau untuk mangkat. Lalu, beliau beristirahat di bawah pohon sala kembar. Saat itu, bunga sala bermekaran, meski bukan pada musimnya. Bunga-bunga itu tertabur di atas tubuh agung ini sebagai bentuk hormat. Bunga dan bubuk cendana surgawi pun tertabur di atas tubuh Buddha. Saat jaga terakhir, Buddha pun parinibbana. Ketika jasad Buddha ingin diperabukan, api tak dapat tersulut. Namun, setelah Biku Mahakasapa datang, mengelilingi jasad Sang Buddha sebanyak 3 kali, kemudian bersujud, api menyala dengan sendirinya. Dari 500 kain pembungkus jasad Buddha, hanya 2 lapisan terluar dan terdalam saja yang terbakar. Tiada sedikit pun sisa abu kulit, jaringan, daging, urat. Namun, yang tersisa hanyalah relik. Bagi sahabat Midway yang ingin mengetahui fakta selengkapnya, bisa langsung baca komik Mukjizat Buddha terbitan Ehipasiko Foundation ini. Selain lengkap, visual dari buku ini sangat bagus loh. Jadi nggak bakal bosen deh kalau membaca komik ini.